Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Pembangunan dan Politik Agribisnis pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan policy brief kami yang berjudul Strategi Mitigasi Dampak Kebijakan Impor Gula terhadap Kesejahteraan Petani Tebu di Provinsi Jawa Timur. Nah, Rekrut merupakan anggota tim kami. Ada saya pribadi, Gilang Fauzinda, ada Raffi Abdurrahman, Najwan Nura, Nurarifah, Sofiana, dan ada Gilang Ramadan. Nah, berikut merupakan ringkasan dari policy brief yang telah kami buat, yaitu Indonesia sangat bergantung ya pada impor gula untuk memenuhi kebutuhan nasional. Masuknya gula impor yang lebih murah menurunkan harga gula lokal. Dampak terbesar yang sangat dirasakan oleh petani tebu di Jawa Timur adalah di Jawa Timur sebagai sentra produksi tebu, yaitu penurunan harga membuat pendapatan petani melemah dan margin keuntungan semakin kecil. Produktivitas tebu Indonesia tergolong masih rendah, sementara pabrik gula banyak yang sudah tua dan mulai tidak efisien gitu. Kenaikan permintaan gula nasional memperburuk posisi tawar petani di pasar. Kebijakan impor memang membantu stabilitas harga konsumen, tetapi merugikan petani di hulu gitu. Sehingga diperlukan solusi konkret untuk permasalahan ini, yaitu berupa pengaturan impor yang adaptif, peningkatan produktivitas tebu, modernisasi pabrik, dan sistem informasi harga yang transparan. Ada beberapa permasalahan yang melatar belakangi kenapa kami mengangkat judul ini. Yang pertama adalah produksi gula nasional masih rendah, sekitar 2,27 juta ton dibanding kebutuhan nasional, yaitu sebesar 6,5 juta ton menurut BPS tahun 2025. Selanjutnya adalah kekurangan pasokan membuat pemerintah mengandalkan impor gula dalam jumlah yang besar gitu. Gula impor memang harga harga gula impor memang cukup murah gitu. Namun eh, apa ya, merugikan petani tebu yang ada di Indonesia. Jawa Timur adalah sentra tebu terbesar di Indonesia sehingga menjadi wilayah yang paling terdampak oleh penurunan harga. Petani menghadapi beberapa tantangan tambahan gitu. Yang pertama adalah produktivitas tebu di Indonesia itu masih rendah dan renamannya yang kecil gitu. Pabrik gula di Indonesia itu tuh tergolong tua dan tidak efisien. Selanjutnya adalah biaya produksi biaya produksi tinggi dan daya saing yang lemah. Selanjutnya adalah lahan sempit dan posisi tawar yang rendah. Selanjutnya, ketidakpastian harga akibat impor memicu petani mengurangi luas tanam atau berpindah ke komoditas yang lain. Kondisi ini menunjukkan perlunya mitigasi kebijakan yang melindungi petani tebu pada tingkat hulu. Nah, kita langsung aja apa sih dampak dari impor gula itu terhadap petani di Jawa Timur itu sendiri. Nah, masuknya gula impor dalam jumlah yang besar membuat harga gula lokal itu menjadi turun. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena gula impor harganya itu cenderung lebih murah dan pasokannya itu stabil. Jadi harganya itu lebih menarik gitu untuk konsumen dan menarik juga untuk pasar. Akibatnya, pabrik gula di Jawa Timur menurunkan harga rendemen dan mengurangi penyerapan tebu dari petani. Nah, penelitian seperti Safrida tahun 2020 juga menunjukkan bahwa ketika impornya naik, harga gula domestik itu menjadi turun dan kapasitas produksi tebu dalam negeri ikut turun. Nah, Jawa Timur yang sebagai sentra tebu nasional jadi paling terdampak gitu. Jadi, impor yang besar itu membuat harga turun dan petani makin tertekan gitu. Next. Nah, efek penurunan harga ini nggak cuma ke petani nih, tapi juga ke ekonomi pedesaan. Karena banyak desa yang menggantungkan pendapatannya dari siklus produksi tebu ini. Ketika harganya nggak stabil,
pendapatan petani itu juga ikut tidak menentu. Akhirnya banyak petani mulai kehilangan motivasi untuk tetap menanam tebu. Ada yang mengurangi lahannya gitu, bahkan ada yang pindah ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan gitu dan lebih aman. Hal ini tuh juga ditemukan juga pada penelitian dari Riskia 2022. Jadi oleh karena itu, ketidakstabilan harga ini membuat petani berubah perilakunya dan ekonomi pedesaan juga ikut terganggu pada akhirnya. Next. Nah, di sini dampaknya juga pada produktivitas yang rendah dan juga ancaman keberlanjutan tebu ini bagaimana. Nah, di sini kondisi petani itu makin berat karena produktivitas tebu Indonesia sebenarnya sudah rendah gitu. Rendemen kita cuma sekitar 6 sampai 5 7 6 sampai 7% dan biaya produksinya itu tinggi. Jadi dari awal memang posisi kita memang kurang kompetitif gitu dibandingkan dengan gula impor. Nah, gula impor biasanya mempunyai kualitas yang tinggi dan juga lebih stabil dan juga harganya lebih murah dan juga lebih menarik gitu jadinya kan. Jadi ketika impor itu meningkat, posisi tawar petani makin lemah karena harga jual mereka nggak bisa bersaing. Selain itu juga harga gula dunia yang fluktuatif juga ikut mempengaruhi. Kenapa? Nah, kalau harga internasional itu turun, importir akan masukkan lebih banyak gula ke Indonesia gitu. Dampaknya itu langsung terasa, maka harga lokal itu makin tertekan. Nah, kondisi ini jika terus berlangsung tanpa kebijakan yang tepat, maka keberlanjutan produksi tebu di Jawa Timur bisa terancam dalam jangka panjang. Next. Baik strategi hulu atau on-farm mitigasi dampak impor gula di Jawa Timur, yaitu dengan produktivitas tubuh nasional masih rendah 70 sampai 80 ton per hektar dan rendemen rata-rata 6,8%, masih kalah dari Thailand yang 10 sampai 12%. Dengan fokus perbaikan hulu seperti bibit unggul, PSBM, BL, Kidang Bencana, naikkan rendemen 1 sampai 1,5%. Akses input terjangkau seperti pupuk, irigasi efisien, dan mekanisasi. Penyuluh intensif dengan GAP, Good Agricultural Practice. Dan kemudian skema pembiayaan KUR 6%, kredit mikro, AUTP untuk kurangi resiko gagal panen. Slide selanjutnya. Untuk strategi kelembagaan dan hilir, penguatan kelembagaan dan reformasi industri hilir, kemitraan dan koperasi, kontrak farming, transparansi rendemen, kepastian harga, pendapatan petani naik 18 hingga 22%. Kemudian modernisasi pabrik gula dan 60% pabrik usia lebih tua dari 40 tahun, sehingga efisiensi rendah dan dibutuhkannya modernisasi pabrik-pabrik baru. Modernisasi bisa naikkan rendemen 20 sampai 2 sampai 3% dan turunkan biaya produksi 12 hingga 15%. Dukungan lewat tax holiday, tax allowance, kredit berbunga rendah, kolaborasi BUMN, swasta, dan Pemda. Selanjutnya, baik kebijakan mitigasi terintegrasi, rekomendasi kebijakan terpadu hulu dan hilir, pengaturan impor berbasis neraca gula nasional, impor hanya di luar musim giling, pengawasan distribusi agar tidak menekan harga petani di Jawa Timur, kemudian perlindungan harga petani, penetapan harga dasar dan regulasi yang adaptif, kemudian akses pembiayaan formal diperluas untuk petani kecil dan lahan sempit, dan yang terakhir pendekatan mitigasi terpadu, perbaikan hulu, modernisasi hilir, dan penguatan kelembagaan untuk menjaga daya saing gula lokal. Nah, selanjutnya itu ada hambatan paling mendasar gitu ya. Hambatan kesejahteraan bagi petani. Hambatan yang paling mendasar kita bahas adalah terkait dengan lahan gitu ya. Penguasaan lahan yang kurang menguntungkan bagi para petani gitu.
menurut data BPS tahun 2023, bahkan di Jawa Timur, di Jawa Timur, petani tebu khususnya memiliki lahan yang kurang dari 0,5 hektar. Gitu. Dari pemuasan lahan ini kemudian menimbulkan dampak ekonomi yang kurang menguntungkan juga gitu, yang menyebabkan tidak tercapainya skala ekonomi dan juga produktivitas petani yang stagnan dan pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup para petani. Selanjutnya, alih fungsi lahan. Menurut penelitian terbaru Nurpatri 2018, itu masalah ini sebanyak 90.000 hektar gitu ya per tahunnya lahan pertanian di Indonesia dialih fungsikan gitu. Slide selanjutnya. Boleh slide selanjutnya. Nah, petani ini menghadapi kendala gitu ya. Nah, ketergantungan pada tengkulak gitu. Karena petani bergantung pada tengkulak gitu menyebabkan lemahnya kelembagaan gitu ya, membuat petani mengalami asimetris informasi dan menerima harga yang jual yang lebih rendah dibandingkan pasar gitu ya. Kemudian juga dapat akses kredit yang formal bagi petani yang sulit untuk diakses. Akhirnya petani terpaksa mengendalikan pinjaman non formal yang mengakibatkan bunga yang tinggi dan kembali ke dampak ekonomi yang tadi. Akhirnya menimbulkan lingkaran setan kemiskinan gitu. Kemudian dari masalah-masalah hambatan tersebut ditemukanlah solusi, yaitu redistribusi lahan dengan mendistribusikan lahan-lahan untuk fungsinya kembali kepada pertanian gitu. Yang kedua adalah pemberdayaan kelembagaan petani, dan yang terakhir adalah penyediaan akses pembiayaan yang inklusif bagi petani. Selanjutnya. Oke, sekian dari kelompok 13 terkait policy brief yang kami bahas. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.